Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Sungguh bersukacita kalau pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul kembali, mau sama-sama datang memuji nama Tuhan, amin. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri dan sama-sama kita mau tinggikan namanya, haleluya. Sama-sama angkat pujian syukur baginya. Sebab Dia Allah yang sungguh baik. Kasih-Nya dalam kehidupan kita sungguh melimpah. Hanya kasih-Nya yang terbesar dalam kehidupan kita.
Mari sama-sama kita mau angkat sepenuh hati kita segala pujian syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama naikkan syukur, ku selalu bersyukur
Sungguh bersyukur kami Tuhan. Pribadi kami adalah pribadi yang berharga di mata-Mu Yesus. Tiada harganya kami tanpa Engkau Yesus. Segala pujian syukur kami naikkan dengan sepenuh hati hanya bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat bergabung kembali di dalam Cool Online GBI Rayon 17. Saya percaya kita semua sangat diberkati Tuhan dan sekarang kita akan masuk dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari yang indah Kau berikan buat kami. Kami bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena kami percaya Kami punya Bapa yang selalu baik dan selalu memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, bahkan kami percaya Engkau juga hadir di tengah-tengah kami saat ini. Walaupun secara online, kami percaya Engkau adalah Bapa yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau tidak dibatasi oleh ruang, maka Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau ada di tengah-tengah kami karena Engkau mau menyampaikan sesuatu buat kami. Untuk itu Bapa, kami serahkan tempat dan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah. Berbicaralah buat kami semua Bapa. Kami semua perlu Engkau. Kami semua butuh Engkau. Kami perlu tahu apa yang harus kami lakukan yang persis sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu berbicaralah buat kami. Jangan hanya sekedar berbicara Bapak, tapi berikan kami hikmat, pengertian, pengetahuan. Sehingga ketika firman-Mu itu kami dengar, itu bisa kami tangkap, bahkan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami nggak sekedar mau menjadi pendengar dan bahkan sekedar tahu, tapi kami mau tahu dan kami mau bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan tempat dalam tangan-Mu, berbicaralah. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini agar bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami berbicara tentang karakter. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah buat kami. Supaya kami bisa merubah karakter kami. Bantu kami Tuhan. Supaya kami bisa mengerti, menangkap dan bisa merubah karakter kami. Menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu dan tempat dalam tangan-Mu. Berbicaralah. Mari semua yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan berbicara tentang perubahan karakter. Kenapa sebuah perubahan karakter itu penting bagi kita? Sangat penting ya. Hari ini kita mau belajar bahwa di zaman sekarang ini seringkali orang menilai kesuksesan seseorang itu dari segala sesuatu yang kelihatan. Kita sering melihat di sosmed, kalau orang sering keluar negeri, kita akan ngecap dia atau kita melabelin, oh dia orang yang sukses, dia adalah orang yang kaya, dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Padahal kita tidak tahu, mungkin saja dia keluar negeri dengan cara berhutang. Mungkin saja dia setelah selesai menipu orang, jadi dia beli tiket jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kita tidak tahu, kita bisa menilai orang hanya kelihatan dari mata kita. Kita bisa menilai orang-orang yang di sosmed, di medsos, dia pajang suami istri lagi mesra-mesraan. Oh, kita bilang mereka adalah pasangan suami istri yang mesra, yang romantis. Tapi kita lupa, kita tidak tahu apa yang ada dalam orang itu. Tapi jangan lupa, Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu. Kita nggak tahu apa yang dialamin orang, tapi Tuhan Maha Tahu. Kita tidak tahu apa yang dipajang di sosmed, di media sosial sama orang. Apakah itu asli atau dia sedang pakai topeng? Kita tidak tahu. Tapi ingat, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Oke? Ada sesuatu yang lebih mendasar, lebih abadi dan lebih esensial yang menentukan kualitas sejati dari keberadaan kita, yaitu karakter. Karakter. Karakter itu bukanlah sekadar citra yang kita tampilkan di hadapan orang. Karakter itu adalah siapa kita sebenarnya ketika tidak ada orang. Siapa kita sebenarnya ketika tidak ada orang. Siapa kita sebenarnya ketika tidak ada yang perlu kita tampilkan di media sosial.
Siapa kita sebenarnya tidak kita tunjukkan kepada orang lain, tapi apa adanya kita, itu adalah karakter kita. Oke, karakter adalah pondasi yang membentuk setiap keputusan, setiap tindakan dan hubungan yang kita miliki. Itu adalah sebuah pondasi. Oke, pertanyaan yang muncul adalah siapakah saya ini? Apa ya karakter saya? Apakah karakter saya bisa berubah? Itu menjadi pertanyaan kita hari ini. Oke, mungkin ada dari kita yang bilang, saya sih dari dulunya udah begini. Ya susahlah kalau mau berubah. Saya sih sejak lahir ya begini ini orangnya. Masa sudah sekian tahun saya hidup, saya harus merubah karakter saya. Saya sih punya papa mama yang karakternya keras. Jadi saya sih menjadi orang yang keras karena saya hidup di lingkungan yang keras. Saya sih dari suku yang memang ketahuan sama orang. Suku saya ini orang-orang yang keras. Orang-orang yang tegas. Keras. So, banyak orang yang merasa saya sudah begini. Gak bisa lagi dirubah. Untuk apa saya repot-repot mengubah karakter saya? Biarin orang dong yang mengerti saya. Ngapain saya yang merubahnya? Hari kita mau belajar. Kita harus mengalami perubahan karakter. Ya. Susah mau berubah. Mustahil bagi dunia untuk saya berubah. Karena saya udah begini adanya. Tapi yang mustahil bagi dunia tidak pernah mustahil bagi Allah kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita doa minta Tuhan ubahkan karakter kita yang perlu diubah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kita perlu merubah karakter kita. Tahun ini adalah tahun level up. Berarti ada sesuatu yang harus naik. Berarti karakter baik kita juga harus naik. Bukan berubah karakter buruk semakin buruk. Tapi karakter baik kita harus level up. Naik dan semakin naik. Kita harus alamin perubahan karakter yang baik. So, perubahan karakter bukan sesuatu yang instan. Perubahan karakter bukan sesuatu yang dalam program singkat, tapi perubahan karakter adalah perjalanan seumur hidup kita. Proses yang pemurnian, proses pembentukan. Seringkali membutuhkan ketekunan, kesabaran, membutuhkan ketaatan kepada Roh Kudus. Selama kita mau untuk menyertakan Tuhan dalam merubah karakter kita, kita perlu taat sama pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memampukan kita untuk merubah karakter kita. Oke? Jadi hasilnya setelah kita berhasil merubah karakter buruk kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan merubah karakter kita menjadi baik. Merubah karakter kita yang baik menjadi lebih baik lagi. Akan ada hasil yang lebih baik lagi buat kita. Hasilnya kita akan menjadi lebih damai. Hasilnya kita menjadi orang yang lebih bermakna. Dan yang terpenting adalah hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Jadi kenapa perubahan karakter itu penting? Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. So, dari awal penciptaan manusia, Tuhan sudah menentukan supaya manusia itu serupa dengan Kristus. Oke, supaya serupa dengan Kristus berarti juga serupa memiliki karakter Kristus. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, karakter Kristus itu juga hilang. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu berusaha. Tuhan selalu mendatangin kita. Tuhan selalu punya rancangan supaya kita kembali kepada karakter Kristus. Supaya kita kembali semakin serupa sama Kristus. Maka Tuhan selalu punya acara. Roma 8
ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Semua makhluk rindu supaya anak-anak Allah itu dinyatakan. Karakternya Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita setiap orang yang percaya. Ada sebuah kisah yang saya percaya kita semua kenal. Siapa itu Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi adalah orang India. Dia pernah tinggal di Pretoria di Afrika Selatan. Mahatma Gandhi sempat sangat-sangat tertarik untuk kekristenan. Dia sangat tertarik sama kekristenan. Ketika dia membaca tentang khotbah Yesus di bukit. Dia membaca tentang khotbah di bukit yang disampaikan Yesus dengan penuh kasih. Dia sangat tertarik. Demikian tertariknya sampai suatu hari dia datang ke gereja. Karena dia semakin tertarik dengan Kristenan. Dia datang ke gereja, dia semakin mau tahu apa itu kekristenan. Dia tertarik sekali. Tetapi ketika dia datang ke sebuah gereja, gereja itu khusus untuk orang-orang kulit putih. Karena Mahatma Gandhi adalah orang India, Mahatma Gandhi ditolak untuk masuk gereja. Dia sangat kecewa. Perhatikan, ada orang Kristen, saya nggak tahu itu asar di depan pintu, pengerja yang di depan pintu gereja, saya nggak tahu itu. Tapi orang itu tidak menunjukkan karakter Kristus. Gara-gara satu orang yang menolak Mahatma Gandhi untuk masuk gereja, Mahatma Gandhi bilang gini. Dia bilang, saya suka kepada Kristus. Tetapi saya tidak suka sama orang Kristen. Karena banyak orang Kristen tidak mencerminkan Kristus. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Karena kita tidak memiliki karakter Kristus. Bayangkan, kalau saja waktu itu Mahatma Gandhi masuk ke gereja, dia belajar tentang kekristenan, dia bawa itu kekristenan ke India, terjadi penuaian jiwa yang besar-besaran itu di India. Tapi gara-gara satu orang di pintu gereja yang tidak memiliki karakter Kristus, yang menolak Mahatma Gandhi masuk ke gereja, penuaian itu tidak terjadi. Jangan sampai kita menjadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Di gereja kita amin-amin, kita angkat tangan amin, amin. Tapi di luar sana, di tempat dagang kita bilang aman, aman. Oh aman, gak ada yang lihat. Aman, saya boleh berbuat dosa, aman. Di gereja bilang amin, di luar gereja kita bilang aman. Tidak ada yang lihat, saya boleh aman untuk berbuat dosa. Matius 7 ayat 20-23. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada orang yang bisa melakukan mujizat. Dia punya karunia untuk bisa melakukan mujizat. Tapi dia nggak punya karakter Kristus. Tuhan bilang, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Oke. Kalau hari Minggu di gereja banyak orang yang kudus. Tapi hari Senin sampai hari Sabtu jadi orang yang kudis. Oke. Sabtu kudis, Minggu palsu. Penyembahan angkat tangan tinggi-tinggi, tapi Senin tangan yang sama yang dia angkat tinggi-tinggi dan Minggu hari Senin dia pakai untuk nampar istrinya. Hati-hati, Tuhan tahu dari hati kita. Ingat, Tuhan Maha tahu. Tuhan lihat hati kita. Milikin karakter Kristus. Dari buahnya kita akan tahu. Apa saja buahnya? Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dari buah-buah itulah kita akan ketahuan karakter kita. Saya nggak bicara tentang 9 buah itu.
tapi akan bicara sedikit-sedikit. Kasih. Kasih adalah inti dari karakter Kristen. Tuhan itu sendiri adalah kasih. Dan kita dipanggil untuk mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Ini melibatkan pengampunan, melepaskan dendam, kepahitan, dan kemarahan terhadap orang lain. Oke, Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pengampunan bukan berarti menyetujui kesalahan, tetapi melepaskan hak kita untuk balas dendam dan menyerahkannya kepada Tuhan. Karena dicatat tadi di Roma 12 ayat 19, karena akulah yang akan menuntut pembalasan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Kasih. Kasih itu melepaskan pengampunan. Kasih itu tidak akan balas dendam. Tapi kasih itu melepaskan pengampunan itu. Oke, besar sekali yang bisa dibicarakan tentang kasih. Saya akan lanjut pada yang lain. Oke, yang kedua kita bicara tentang sukacita. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Paulus menulis ini saat ia berada di dalam penjara. Bayangkan, waktu Paulus di dalam penjara, dia bilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Orang yang sedang di dalam penjara, terkurung, apakah mudah untuk bersukacita? Susah, sulit. Tapi Paulus bukan hanya dia yang bersukacita. Dia ngajarin orang untuk bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah, pakai tanda seru. Perlu diulang. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Banyak dalam kehidupan kita saat-saat tertentu ketika kita sedang dalam masalah, ketika kita sedang diproses, susah, sulit untuk bersukacita. Tapi ingat, Paulus mencatat, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sukacita adalah panggilan kita. Karakter kita harus menjadi itu. Harus milikin karakter bersukacita. Sukacita itu bukan karena tempat, bukan karena keadaan, bukan karena situasi dan kondisi. Tapi sukacita itu harus timbul dari dalam hati kita. Bukan karena lingkungan, bukan karena di sesuatu yang di luar dari kita. Tapi sukacita itu harus keluar dari dalam hati kita. Apapun situasinya, apapun kondisinya, dalam proses apapun dalam hidup kita, bersukacitalah. Yang ketiga, kesabaran. Ketika saya bicara tentang kesabaran, ketika saya keliling kul, kalau saya bicara tentang 9 buah roh, saya selalu lemparkan kepada anggota kul. Apa sih yang paling susah dalam 9 roh? Banyak orang bicara tentang kesabaran. Sabar itu susah, Pak. Sabar susah. Dalam keadaan dunia sekarang yang serba cepat, Tuhan tetap ingin kita menjadi lebih sabar terhadap orang lain, terhadap proses dalam hidup kita, bahkan terhadap diri kita sendiri. Tuhan mau kita bersabar. Kesabaran adalah tanda kedewasaan rohani dan kepercayaan kepada kedaulatan Tuhan. Saya pernah ilustrasikan tentang kesabaran. Saya sendiri pernah ngalamin dulu tahun-tahun yang lalu. Ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya hati yang bisa sabar. Saudara tahu, siangnya, pagi saya doa, siangnya saya akan ketemu sama orang yang menjengkelkan. Ketika saya tidak lulus siang itu, saya tetap emosi. Malam saya datang lagi sama Tuhan, saya doa sama Tuhan, maaf Tuhan, saya hari ini gak bisa sabar. Besok paginya saya doa lagi sama Tuhan, saya hari ini mau sabar. Maafkan saya kemarin saya tidak sabar. Hari ini Tuhan mampukan saya menjadi orang sabar. Dan Tuhan kasih lagi orang yang menjengkelkan. Lebih menjengkelkan daripada yang kemarin. Dan akhirnya saya ingat. Saya doa sama Tuhan minta kesabaran.
Makanya Tuhan kasih orang yang menjengkelkan, supaya saya bisa menguji kesabaran saya. Kalau saya tidak dikasih ketemu sama orang yang menjengkelkan, bagaimana mungkin saya tahu saya orang yang sabar apa enggak? Ketika kita sedang mengalami proses, ketika kita sedang mengalami ujian, itu bukan untuk maksud Tuhan untuk menjatuhkan kita. Bukan maksud Tuhan untuk bikin kita jengkel. Bukan maksud Tuhan untuk membuat kita marah. Tapi di situ sedang Tuhan jawab doa kita. Tuhan sedang jawab doa kita. Dengan mendatangkan orang menjengkelkan kepada kita, sebenarnya kita sedang dilatih untuk menjadi orang lebih sabar. Lebih sabar dan lebih sabar lagi. Ketika hari itu saya bisa menjadi lebih sabar. Apakah besok, lusa, minggu depan, atau bulan depan saya tidak lagi ketemu orang yang menjengkelkan? Pasti tetap akan ketemu orang yang menjengkelkan. Karena level kita semakin hari semakin naik. Level up, level up, level up. Harus semakin sabar, dan semakin sabar. Ingat, kalau kemarin saya bisa menghadapi orang yang menjengkelkan dan saya berhasil sabar, maka besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kapanpun saya pasti bisa menjadi orang sabar lagi bersama dengan Tuhan. Amin. Lanjutnya, penguasaan diri. Ini adalah salah satu buah roh yang paling menantang. Penguasaan diri itu melibatkan kontrol atas emosi, kontrol atas nafsu, perkataan, dan tindakan kita. Jangan biarkan kita dikuasai oleh perasaan, keinginan sesaat. Tetapi sebaliknya, kita harus belajar Roh Kudus yang kontrol kita. Roh Kudus yang menguasai setiap kehidupan kita untuk bisa membatasi kemarahan, keserakahan, hawa nafsu dan kebiasaan buruk lainnya. Kita harus biarkan Roh Kudus pimpin hidup kita supaya kita bisa punya karakter, bisa tahan emosi, bisa sabar, bisa menguasai diri. Yeremia 13 ayat 23. Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Nggak bisa. Orang Ethiopia nggak bisa ganti warna kulitnya, macan tutul nggak bisa ganti belangnya, nggak bisa ganti tutulnya. Kita yang biasanya berbuat jahat, nggak bisa tiba-tiba menjadi orang yang baik. Kita tidak bisa mengubah diri sendiri pakai kekuatan kita sendiri. Kita mau merubah karakter kita, nggak bisa dengan diri kita sendiri. Harus libatkan Roh Kudus. Harus melibatkan, kita mau. Tapi pakai kekuatan sendiri kita nggak mampu. Libatkan Tuhan, libatkan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayo, tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Dia. Dan Dia di dalam aku. Supaya kita bisa berbuah. Apa tadi buahnya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karakter ini akan ada dalam kita kalau kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Semakin punya hubungan yang erat, dekat sama Tuhan. Amin. Miliki hubungan yang erat sama Tuhan. Ada contoh-contoh dalam Alkitab. Petrus itu dari orang yang impulsif menjadi batu karang. Petrus itu dikenal sifatnya yang impulsif dan terkadang gegabah. Oke? Dia bersumpah akan membela Yesus sampai mati. Tetapi kemudian ternyata dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dia gegabah bilang, saya akan membela Yesus sampai mati pun saya akan bela Yesus. Tapi ternyata dia menyangkal Yesus. Perhatikan. Namun setelah kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, kita melihat perubahan yang dramatis. Oke, Petrus yang sama itu berdiri dengan berani berkhotbah kepada ribuan orang, menjadi pemimpin gereja mula-mula yang teguh.
Dari seorang yang impulsif menjadi seorang batu karang yang kuat, yang kukuh, menjadi pemimpin gereja. Ada lagi contohnya, Saulus atau Paulus. Paulus itu dulu namanya Saulus. Oke. Dari penganiaya menjadi rasul. Saulus itu adalah orang Farisi yang membenci orang Kristen. Aktif menganiaya orang Kristen. Itu orang Saulus itu dulu orang yang menganiaya orang Kristen. Dia yang membenci sekali sama orang Kristen. Tetapi ketika ada pertemuan Saulus dengan Yesus waktu perjalanan menuju Damsyik, itu mengubah segalanya. Oke, dia menjadi rasul Paulus. Dari Saulus si penganiaya menjadi rasul Paulus, seorang hamba Kristus yang rendah hati, yang penuh kasih dan berdedikasi. Dia menderita banyak demi Injil. Karakternya diubah dari penindas menjadi penuai jiwa, menjadi teladan kasih dan pengorbanan. Ada lagi contohnya, Daud. Daud itu dari seorang pengembala menjadi raja, pembelajar dari kegagalan. Oke. Daud itu adalah orang yang berkenan bagi Allah. Tetapi ia juga orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dia penjinah, dia pembunuh. Oke. Dari Daud kita belajar, ketika dia jatuh, dia bertobat, sungguh-sungguh bertobat dan menunjukkan hati yang merendah dan mau diajar. Melalui kegagalan, pertobatan, karakternya dibentuk dan dimurnikan. Oke, mengajarkan kita bahwa perubahan bukan berarti tanpa cacat, tetapi tentang hati yang responsif terhadap Tuhan. Dalam merubah karakter, dalam sebuah perubahan karakter, tidak secara instan kita bisa berubah. Tidak secara dalam waktu singkat kita berubah. Mungkin yang seperti saya ceritakan tadi, ketika hari pertama saya gagal menjadi sabar, akan ada hari kedua. Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan. Asal kita mau berubah menjadi lebih baik dan melibatkan Tuhan membantu kita untuk berubah menjadi lebih baik. Level up. Kita harus berubah menjadi lebih baik. Hari ini, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Tanyakan sendiri pada diri masing-masing. Adakah area karakter saya yang perlu diubahkan? Ada nggak ya karakter saya yang perlu diubahkan? Doa sama Tuhan, tanya sama Tuhan, rasakan. Oh, saya seorang pemarah. Berarti saya harus menjadi orang yang lebih sabar. Berarti karakter saya tentang kesabaran harus saya naikkan. Saya harus level up dalam kesabaran. Oh, saya orang yang tidak bisa menguasain diri. Kalau ada apa-apa saya gampang marah. Saya gampang nyalahin orang lain. Berarti saya harus berubah dalam penguasaan diri. Oh, saya kurang kasih sama orang. Ketika ada orang yang butuh bantuan sama saya malah sibuk dengan pekerjaan saya. Saya lupa untuk ada orang yang minta tolong sama saya. Berarti saya kurang dalam hal kasih. Oh Tuhan, saya mau berubah. Saya mau menjadi orang lebih baik. Saya mau merubah karakter saya. Libatkan Tuhan. Apakah saya bersedia menyediakan area tersebut kepada Tuhan? Kenapa harus kita serahkan kepada Tuhan? Karena kita harus libatkan Tuhan. Pakai kekuatan sendiri kita nggak mampu. Kita hanya menjadi orang yang mau tanpa ada kekuatan untuk merubahnya. Tapi kalau kita mau dan kita libatkan Tuhan, maka perubahan itu akan terjadi. Perubahan menjadi lebih baik dan lebih baik. Amin. Kemudian, apakah saya mau berkolaborasi dengan Roh Kudus? Jangan pakai cara saya sendiri. Tapi mau nggak kita taat sama Roh Kudus? Berkolaborasi, kerja sama Roh Kudus. Pakai caranya Tuhan. Kadang-kadang kalau kita pakai cara kita pikir itu adalah cara yang paling baik. Tapi belum tentu baik. Pakai cara Tuhan. Karena Tuhan adalah Maha Tahu dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan akan tunjukkan caranya kita merubah. Area mana yang perlu kita rubah. Taat sama Tuhan. Berkolaborasi sama Roh Kudus. Amin. Izinkan Tuhan mengubah karakter kita. Kita akan menjadi terang di tengah kegelapan. Garam yang memberi rasa.
Marilah hidup dengan karakter yang semakin serupa dengan Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap aspek kehidupan kita. Saya percaya hari ini juga, kita semua dapat sesuatu dari Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk datang kebaikan. Hari ini kalau saudara dengar firman yang dilepaskan, ini firman yang tidak akan jatuh sia-sia. Kalau saudara merasa ada sesuatu dalam diri saudara yang perlu saudara rubah, ada karakter apapun yang saudara dapat rasakan yang perlu saudara rubah, itu suara Tuhan. Tuhan mau rubah karakter itu buat saudara. Ambil keputusan, libatkan Tuhan untuk merubah karakter itu. Berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Setiap satu karakter yang kita rubah menjadi lebih baik, Tuhan sangat bangga sama kita. Tuhan sangat bangga sama kita. Karena kita menjadi orang yang semakin serupa sama Dia. Karena itu tujuan penciptaan Dia. Sejak awal Dia menciptakan kita dengan tujuan serupa sama Kristus. Kalau kita mau berusaha melibatkan Tuhan untuk berubah semakin serupa sama Kristus, kita sedang melakukan bagian kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. So, ambil keputusan untuk merubah karakter kita masing-masing. Berubah menjadi lebih baik. Berubah menjadi lebih baik. Kita nggak kuat sendirian. Kita perlu lingkungan yang bisa merubah kita. Kul adalah tempatnya. Kul itu salah satu motonya adalah kesatuan hati. Tumbuh bersama memenangkan jiwa. Kesatuan hati. Kalau kita sendiri mau merubah diri kita sendiri, pakai kekuatan kita, kadang-kadang tidak ada yang mengingatkan kita. Kadang-kadang tidak ada yang menasihatin kita. Tapi di Kul bisa saling mengingatkan, bisa saling menasihatin, bisa saling mendoakan, bisa saling mendukung. Kul tempatnya. Di Kul ketika ada orang yang perlu dibantu, pasti saling membantu. Di renungan pagi bersama dengan gembala bulan lalu, Pak Budi ada putar sebuah video tentang segerombolan buffalo yang sedang bergerombol makan di sebuah padang. Oke. Tadi di gerombolan itu ada 3 buffalo kecil yang memisahkan dirinya. Ketika 3 buffalo kecil itu memisahkan dirinya untuk cari minum di perairan, ada singa di sana yang mengaum-ngaum mencari celah. Dia nggak bisa serang buffalo-buffalo besar. Oke? Singa itu seperti iblis yang mencari celah. Nah, ketika 3 buffalo itu memisahkan dirinya dari segerombolan buffalo-buffalo besar, disitulah singa itu punya kesempatan untuk menyerang mereka. Jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan pernah menjauhkan diri dari Kul. Ketika 3 buffalo kecil itu mencari minum di air, singa itu menyerang buffalo kecil itu. Dia nggak nyerang buffalo besarnya. Dia nggak menyerang buffalo kecil itu waktu dekat sama buffalo besarnya. Tapi dia menyerang buffalo kecil itu ketika buffalo itu jauh dari buffalo besarnya. Bukan hanya singa itu yang menyerang buffalo kecil, tapi buaya yang ada di air itu juga nyerang itu buffalo kecil. Terjadi perebutan malah antara singa dan buaya itu, tapi si singa yang menang. Singa itu menarik buffalo kecil itu ke daratan lagi. Tapi Kul seperti buffalo besar itu punya kesatuan hati. Buffalo besar itu melihat waktu buffalo kecil diserang oleh singa, buffalo besar itu menyerang singa itu, menendang-nendang singa itu, sehingga singa itu kewalahan dan melepaskan buffalo kecilnya. Jangan pernah tinggalkan persekutuan ibadah. Kul tempat kita saling membantu. Kul tempat kita saling mendoakan, kul tempat kita saling mendukung. Akhirnya ketiga buffalo kecil itu selamat. Jangan pernah menjauh dari pertemuan ibadah. Saya percaya di Kul bisa membantu kita berubah. Di Kul bisa membantu kita dalam hal merubah karakter kita menjadi lebih baik. Percayalah, ketika kita berada di lingkungan yang tepat, perkumpul yang tepat, dan Kul adalah tempat yang tepat untuk kita bertumbuh bersama. Kita akan bisa bertumbuh, kita akan bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Semakin kita semakin serupa dengan Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih. Sudah selesai firman hari ini, saya percaya kita semua diberkatin. Mari kita tutup firman ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala kita.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Engkau Tuhan tidak pernah selesai berbicara buat kami. Terus sampaikan isi hati-Mu, ajarkan kami apa yang harus kami lakukan, dan biarlah kami lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendakku, karena kehendak-Mu pasti yang terbaik buat kami Tuhan. Ajari kami, tuntun kami, pimpin kami, supaya kami bisa merubah karakter-karakter buruk kami menjadi karakter-karakter yang baik. Dan ajarin kami supaya karakter kami yang baik bisa menjadi semakin baik dan semakin baik. Tujuan-tujuan supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Ketika orang melihat kehidupan kami, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, selama-lamanya baik, selalu baik, dan kami terima semua yang terbaik Kau di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan 3 cara. Saudara bisa masuk ke dalam sebuah amplop dan membawanya ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Atau saudara bisa mentransfer ke nomor-nomor rekening atau QR code yang tertera di layar saudara. Masih, kalau kita sudah mempersiapkannya, mari kita angkat persembahan kita dan kita deklarasikan. Terima kasih Bapak, di tangan kami ada persembahan yang kami sembahkan. Kami percaya persembahan kami ini akan berguna untuk memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami mau berpisah, biarlah kami berpisah dengan bawa berkat yang terbaik dari Engkau. Mari kita angkat tangan kita dan kita buka hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih yang disayangi dan cintai oleh Bapa di surga. Ketika kita berpisah, kita membawa berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal itu Yesus Kristus, dan perantara manis melalui Roh Kudus memberikan kita berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, dan berkat sukacita, berkat yang memampukan kita merubah karakter kita menjadi karakter yang lebih baik dan semakin serupa dengan Kristus. Mari kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.